Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Bismillah, sehat, bahagia, dan berkecukupan. Selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya nih saya mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, udah setia nontonin video-video yang ada di Teras Kamaya. Semoga channel ini bisa terus berkembang ya, menemani teman-teman semua untuk tumbuh jadi sosok yang bahagia dan selalu ingin bergerak ke arah yang lebih baik. Tentu aja, tanpa dukungan dari teman-teman semua, channel Teras Kamaya nggak akan sampai di titik ini. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu video ini dan channel Teras Kamaya, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya, dan selamat bergabung. Jangan sungkan untuk ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak. Yang lagi nonton video ini boleh dong komen di kolom komentar dengan siapa di mana. Saya ingin tahu nih video ini udah sampai mana aja. Di kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai tips menumbuhkan rasa cukup. Ini kuncian hidup bahagia, semua orang harus punya. Teman-teman yang lagi aktivitas silahkan dilanjutkan, biarkan suara saya nemenin teman-teman semua supaya lebih semangat lagi. Semua pasti ngerasain, kayaknya sekarang dunia serba cepat, penuh persaingan. Banyak orang selalu ngerasa kurang cantik lah, kurang sukses lah, kurang terkenal, terus ngejar hal-hal duniawi yang kayaknya nggak ada ujungnya. Keadaan ini tentu aja bisa nimbulin stres, kadang-kadang juga nimbulin iri hati, bahkan mungkin insecure. Untuk teman-teman muslim khususnya, pasti nggak asing dengan istilah sifat qanaah. Artinya sikap merasa cukup atas segala hal yang udah Allah berikan di hidup kita, baik itu rezeki, fisik kita, jabatan, dan lain-lain. Menurut saya, qanaah atau sikap ngerasa cukup itu bukan sekadar konsep biasa, tapi kunci supaya kita bisa hidup tenang dan bisa ngerasain bahagia yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kalau kita udah bisa bersikap qanaah atau sikap merasa cukup, kayaknya kita tuh punya benteng yang kuat banget untuk ngelindungin kita dari yang namanya stres karena mikirin duniawi. Faktanya, orang yang selalu bersyukur dan ngerasa cukup, dia bisa bahagia dalam kondisi apapun. Mungkin selalu ngerasa nggak cukup itu udah jadi sifat dasar kita sebagai manusia ya. Kita selalu ngerasa banyak kurangnya. Pada dasarnya ini mungkin naluri yang akan kita jadikan modal untuk selalu ingin berusaha mendapatkan yang lebih baik. Bisa tumbuh, bisa berkembang. Kita nggak lagi bicara tentang benar atau salah. Setiap kita punya pandangan sendiri-sendiri mengenai batas cukup. Kalau rasa kurang ini bisa jadi motivasi kita untuk semakin baik lagi, tentu itu bagus. Tapi, kalau kita nggak bisa ngatur rasa kekurangan ini, justru akan jadi sumber ketidakbahagiaan kita. Dan saya yakin, semua orang yang ada di dunia ini hidupnya ingin bahagia. Coba deh dipikir-pikir, selama kita jadi manusia, pasti ada aja keinginan-keinginan yang kayaknya ya ampun gak ada habisnya ya, gak ada ujungnya. Selesai keinginan yang satu, muncul keinginan yang lain, terus aja begitu dari bayi sampai di titik ini. Nah justru karena itu kenapa kita harus punya rasa cukup. Meskipun di tengah perjalanannya nanti ya ada aja gitu dorongan atau bisikan-bisikan goib yang bikin kita tuh ada perasaan pengen ini, pengen itu. Tapi kalau kita udah bisa kelola dengan baik, insya Allah keinginan-keinginan yang muncul itu nggak akan sanggup, nggak akan bisa nyetir hidup kita lagi. Nah sekarang ayo kita cek apa aja yang bisa kita lakukan supaya bisa merasa cukup. Yang pertama tentu aja, ini kunci emasnya, perbanyak syukur di setiap keadaan. Bersyukur itu adalah fondasi utama dari sikap merasa cukup. Ketika kita udah bisa bersyukur dengan apa yang udah kita punya, besar atau kecil, sedikitnya, banyaknya, mudah untuk kita untuk merasa cukup. Dengan bersyukur, kita juga bisa lebih mudah untuk melihat hal positif dari setiap keadaan. Jadi kita tuh nggak dikit-dikit ngeluh, nggak dikit-dikit komplain, apalagi membandingkan diri sendiri sama orang lain. Terus gimana caranya bisa memperbanyak syukur? Coba setiap malam sebelum tidur, kalem dulu. Pikirin nikmat Allah yang udah kita terima hari itu aja. Sampai hal-hal terkecil coba kita cari-cari. Yang setiap harinya kita lewatin gitu aja. Udara yang bebas keluar masuk di hidung kita. Lidah yang masih bisa bedain mana manis, mana asem. Telinga yang masih berfungsi.
mulut yang masih bisa keluarin suara dan malah sering kita pakai untuk julutin orang. Aduh, kaki yang masih bisa lincah diajak ke sana kemari. Coba kita renungkan lagi, bukankah itu layak untuk kita syukuri? Tapi pernah nggak kita bilang, makasih ya Allah, saya masih bisa ngeliat, masih bisa dengar. Makasih ya Allah, nafas saya lega, enak makan, enak tidur. Coba praktekin nanti malam ya. Supaya bisa lebih afdol lagi, kita bisa catat di buku. Kita siapin satu buku, terserah bukunya apa aja, pulpen, itu khusus untuk nulis jurnal syukur. Jadi kita tulis, nggak usah banyak-banyak lah, untuk permulaan bikin 3 aja. 3 hal yang kita syukuri di hari itu. Nanti lama-lama kalau udah biasa, kita akan dengan mudah nemuin hal-hal yang kita syukuri. Bahkan sampai hal terkecil yang mungkin kemarin-kemarin nggak pernah kepikiran hal-hal itu pantas untuk disyukuri. Kita juga coba biasakan untuk ucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki atau terhindar dari musibah. Ya kalau dapatin rezeki berupa uang atau barang atau sesuatu yang menyenangkan, kita udah otomatis lah bilang alhamdulillah ya. Tapi ketika terhindar dari masalah, kadang-kadang suka lupa. Bilangnya itu malah, untung tadi saya jalannya cepet-cepet. Untung aja yang disebut. Yuk, coba kita rasa-rasa kenapa ya hati kita ini selalu ngerasa kurang. Jangan-jangan kita ini jenis manusia yang gak tahu terima kasih. Padahal Allah bilang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya untuk kita. Allah itu gak baperan, meski kita gak tahu terima kasih, tapi kita tetap dikasih rezeki. Meski udah gitu, gak sadar-sadar juga. Setelah perbanyak syukur, kita juga harus hindarin ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Biasanya kita suka ngerasa gak cukup itu karena keseringan ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Hal-hal yang tadinya biasa aja jadi kelihatan tambah banyak nih kurangnya di kita. Tentang apa aja yang udah dia capai, apa aja yang udah dia punya, yang udah dia beli. Nah, dia itu siapa? Bisa teman kerja, bisa saudara, tetangga, bahkan orang di media sosial yang gak kita kenal sekalipun bisa jadi pemicu rasa iri dan gak puas. Apa yang bisa kita lakuin? Coba fokus deh sama kehidupan kita sendiri. Ingat ya, bahwa setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda-beda dan katanya punya waktu sendiri-sendiri untuk mekar. Kalau kita punya energi, punya waktu, gunakan aja untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk ngurusin hidup orang lain, bukan untuk kepoin hidup orang lain. Ini agak berat sih, coba latihan untuk nggak heboh sama pencapaian orang lain. Ya kalau heboh doang atau ikut senang sih nggak apa-apa ya. Jangan nanti ujung-ujungnya di pojokan sana hatinya ngedumel dongkol. Jangan terjebak sama ambisi duniawi yang gak realistis ya. Karena ketika gak tercapai itu pasti akan nimbulin perasaan kecewa, terus keinginan untuk marah-marah, atau bahkan mungkin putus asa. Padahal di Islam sendiri ya udah ngajarin kita untuk tetap berusaha. Tapi kalau masalah hasil, Allah tetap yang ngasih keputusan. Oh iya, jangan percaya sama kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kata siapa? Kita udah usaha, tapi hasilnya gak kelihatan, gak ada. Terus kita mau marah. Padahal mungkin Allah lagi menyelamatkan kita dari sesuatu yang membahayakan. Jangan jadikan materi itu sebagai satu-satunya tolak ukur kebahagiaan ya teman-teman. Kalau kita bisa tidur di mana aja gitu ya, pelor, begitu nempel langsung molor. Itu juga suatu rezeki ya, sebuah kebahagiaan. Karena banyak kan orang-orang yang mau tidur tuh sampai harus beli obat dulu, harus ke psikolog dulu, ke psikiater dulu gitu. Orang-orang yang hidupnya sederhana, mereka ini lebih mudah untuk merasa cukup karena mereka bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau kita masih random, gak bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Jelas aja dalam hidup ini kita akan selalu ngerasa kurang. Punya hidung mancung itu kebutuhan atau keinginan? Perlu gak dibikin mancung lagi? Punya kulit putih itu kebutuhan atau keinginan? Perlu nggak saya ngeluarin uang untuk suntik putih? Ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, mereka cenderung merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan mereka. Merasa cukup itu tidak tumbuh begitu saja, harus dilatih setiap saat. Di kehidupan yang modern ini, sikap rasa cukup seperti tetesan air yang masuk dalam diri yang kehausan. Yuk mulai sekarang biasakan diri untuk bersyukur, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, fokus sama hidup kita, hidup sederhana dan berbahagialah. Sampai
Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.